Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate kembali ya untuk analisa Bitcoin dan juga Sui, teman-teman ya. Jadi belakangan memang Sui itu lumayan ya. Kalau misalkan setiap kali saya bikin video di awal kan pasti ada ketampilan coin market cap seperti ini, dan kita lihat overall 24 jam terakhir Sui itu lumayan loh naiknya ya. Dari beberapa video yang lalu juga saya ingatnya tuh Sui, dan terbukti nih sekitar 16%-an sekarang ya, yang lebih perform dibandingkan altcoin lain. Walaupun ini terdampak ya, karena setelah cut rate yang kita tunggu ya dari lama-lama akhirnya terrealisasikan juga ya tadi subuh, teman-teman. Seharusnya kan targetnya tuh di summer kemarin ya. Biasanya kan summer itu DeFi-nya pada naik, dan kemarin melempem semua ya karena cut rate-nya kelamaan. Dan yes, tadi malam ini udah cut rate ya. Ini ekspektasinya di 25 ya, 0,25, tapi mereka cut rate di 0,5 ya. Jadi previousnya kan suku bunga di 5,5%, dan setelah cut rate ini menjadi 5%. Dan gak cuman itu ya, market merespon positif. Setelah itu kan 30 menit berselang ini ada FOMC press conference ya. Jadi mereka itu menyampaikan kalau ini adalah langkah awal yang mereka ambil ya, cut rate. Ini merupakan cut rate tertinggi setelah 4 tahun terakhir. Dan juga mereka masih ada proyeksi untuk cut rate sampai di akhir tahun ini. Berarti kan di bulan depan itu nggak ada pertemuan. Kemudian next lagi itu ada di bulan November dan Desember ya. Target mereka itu akan cut rate sebesar 5% lagi, 0,5% lagi ya, atau 50 basis point gitu ya. Berarti kalau dibagi dua berarti per pertemuan itu di 0,25 ya. Berarti memang di sini mereka melakukan soft landing, teman-teman. Dan beberapa narasinya pun ini cenderung dovish, dan mereka ya benar-benar concern ke yang lain-lain gitu ya. Jadi nggak cuman cut rate gila-gilaan, tapi juga memperhatikan beberapa hal yang krusial juga gitu ya. Mereka juga tentunya harus berhati-hati sekali gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat market itu merespon positif ya. Kita bisa lihat di sini altcoin syukur banget akhirnya kena money flow, walaupun ya belum bagaimana signifikan, tapi lumayan nih kayak Phantom, Sui, dan overallnya itu ya sekitaran 6 sampai 20% lah naiknya. Jadi mayoritas sekitar 6 sampai 20% kenaikan untuk altcoin. Nah, untuk Bitcoinnya sendiri sebentar sekitar 3%-an ya, 3-4% lah. Ini kalau kita lihat di 24 jam terakhirnya. Fear and Greed Index juga berangsur pulih, udah balik ke netral. Kan kemarin itu masih di ambang batas fear dan netral di sekitar 38, 40 sekitar area itu. Dan yes ya, hari ini memang ya menjadi hari yang cerah, dan hopefully ini menjadi hari awal ya, atau gerbang awal kita nikmatin bull run cycle kali ini. Nggak cuman Bitcoin terus, altcoinnya juga ya, karena memang saya pribadi dan juga mungkin teman-teman juga mayoritas itu holdnya altcoin bukan Bitcoin ya, kecuali memang dananya itu besar sekali, mungkin alokasinya di Ethereum dan Bitcoin. Tapi kalau misalkan dana-dana yang belum terlalu besar atau belum besar, mayoritas ya biasanya hold altcoin, karena memang potensi atau peluang mendapatkan gain lebih besar itu ya, peluangnya lebih besar juga gitu ya. Walaupun juga risk rewardnya juga kalian harus perhatikan, oke? Jadi kemarin udah saya sampaikan juga ya, di sini ada update Bitcoin dan juga ada perihal koin CET ya, ini dari tokennya Coinex Exchange. Kalian bisa pantau juga, mungkin bisa menjadi salah satu opsi untuk kalian. Dan nanti malam ini masih ada news event ya untuk initial jobless claim sama existing home sale, ini jam setengah 8 dan jam 9 malam. Cuman ya main eventnya memang sudah lewat, dan kita lihat Bitcoinnya tuh juga udah naik lumayan ke 62 ribuan dolar. So kita akan bahas dulu untuk Bitcoin dominance gimana nih sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat secara weekly time frame ya, ini adalah pembahasan yang beberapa kali saya bahas, bahkan terakhir kali itu waktu di video altcoin. Nah, di sini ya, kurang lebih di sini deh, di altcoin ini atau di bagian sini ya, sekitar 1-2 minggu lalu juga sudah saya bahas. Dan intinya dia masih bergerak di sebuah rising wave atau channelnya. Dia udah visit bagian atas nih ya, proyeksinya ya. Jadi sekitar 58,57%. Dan kalau kita lihat secara daily, nah di sini baru adanya sedikit rejection, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan dia closing ya, berarti kalau closing di bawah 58,38%, ini adanya peluang untuk kita melihat yang namanya bearish engulfing. So kalau itu terus terjadi, maka ya at least kita bisa expect dia balik ya ke area berapa, di 57,7 sampai 58% lah ya, sekitar area ini ya.
and then area ini teman-teman. Nah ya, ini menjadi dua area yang bisa diperhatikan untuk si Bitcoin dominance. So berarti untuk short termnya altcoin kemungkinan bisa lebih bernapas lagi ya. Kita bisa lihat ya, cukup menarik untuk si Bitcoinnya saat ini posisinya memang adanya reject juga kalau secara daily ya nih, bikin tail candle ke atas dan dibarengi dengan Bitcoin dominance. Jadi kalau misalkan nanti Bitcoinnya sideways kemudian Bitcoin dominance turun, berarti money flow berpindah dari Bitcoin ke altcoin, maka kita akan melihat altcoin itu masih kuat naik lagi ya. Jadi untuk skenario masih sama ya, once dia masih break ya dari terakhir kali ini channelnya, maybe adanya turun gitu ya, mantul untuk retracement, kemudian dia jebolin bahkan testing area bawah ini sekitar 56,5%. Sampai sini dulu aja nih, turun ya dari sini ke sini aja, wah altcoinnya udah lumayan dapat money flow ya, dengan catatan Bitcoinnya nggak crash ataupun Bitcoinnya minimal sideways aja gitu ya. Jadi jangan yang macem-macem deh Bitcoinnya, biar altcoin bisa napas dulu gitu ya. Jadi masih possible sekali ya untuk Bitcoin dominance bahkan turun sampai 56,5%, itu dulu aja deh ya. Karena kenapa saya bilang itu dulu? Karena kalau misalkan nanti Bitcoin masih untuk dia nge-push new ATH, masih possible untuk Bitcoin dominance itu mantul naik kencang lagi ya. Belum breakdown tapi mantul kencang, ataupun breakdown nanti seperti sebelum-sebelumnya. Wah ini udah breakdown, malah mantul kencang lagi gitu ya. Ini juga nih, wah udah turun nih ya, let's say nanti seperti ini, oh ini udah turun signifikan, breakdown ya, naik untuk retest, malah masih lanjut naik lagi gitu ya. Masih possible seperti ini, kejadian seperti ini terjadi, masih bisa gitu ya. Jadi untuk short termnya kita bisa perhatikan untuk hal itu. Meanwhile untuk daily Bitcoinnya gimana ya, ini masih sesuai gambaran yang terakhir kali saya sampaikan di beberapa video yang lalu. Dia break dari sini ya, ini ada investment shoulder, ada trend resistance, break and retest ya, MA21 plus SNR sebelumnya di sekitar 58.600-an. Dan ya here we go, dia naik dan masih tadi closing dengan bull candle di 61.761 dolar. Ya baru ini next candle ada rejection gitu ya. So dari area sini gimana bro? Ya dari area sini coba akan saya hapus dulu ya teman, untuk proyeksi saat ini. Ya, ini untuk update-nya. Setelah dia mampu survive lanjut naik, ini kita bisa pantau untuk dia at least kalau tidak lanjut naik seperti ini ya, break and retest lanjut kencang seperti ini rally-nya, atau dia mengambil koreksi atau retracement dulu nih. Ngambil area bawah dulu untuk tes next target di 63.500 sampai 64.000 dolar. Ya, kalau misalkan saya tandain lebih detail lagi gimana bro? Oke. Ini coba akan saya tanda seperti ini. Oke. Ini coba saya geser. Ini kita geser ke atas seperti ini. Yap. Ini menjadi dua area target yang bisa diperhatikan sekali lagi. Nah ya, untuk yang nanyain sih Bitcoin, ini next area supply-nya kita bisa perhatikan ya. Ini secara daily sebelumnya mendapatkan reject beberapa kali cukup strong, bagian atasnya juga di 63.000 dan di 64.500 dolar ya. Jadi saya klasifikasikan lebih detail lagi untuk teman-teman sekalian. Dan ya ini kenapa saya tandain untuk area bawahnya di area sini, karena memang SNR-nya dia di sekitar 60.600 sampai 61.000 dolar. So ya bisa dipertimbangkan untuk kalau misalkan dia adanya retracement. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman lihat oh dia ada lanjut naik, tentu perhatikan beberapa area ini, dan tentunya juga next area target bisa dipantau area ini. Di 66.500 dolar. Ya. Kenapa saya tandain di sini? Wah, ada possible untuk retracement dulu. Kalau misalkan dia dari sini nih, break dulu area pertama, naik. Nah ini ada potensi untuk dia reject, karena terakhir kali ini reject strong juga. So ya kita lihat nanti retracement duluan atau naik baru retracement gitu ya. Balik lagi mungkin buat teman-teman yang kemarin sudah buy di sini, mau hold monggo gitu ya, ataupun mau nunggu koreksi, balik lagi tunggu dia retracement dulu atau dia break and then retracement ya, untuk mengambil skenario lah atau peluang yang lebih sedikit lebih aman ya, sedikit lebih aman teman-teman ya. Jadi ini beberapa area yang juga sudah saya markingin untuk teman-teman untuk khusus Bitcoin secara daily. Meanwhile untuk hourly gimana bro? Ya jadi memang terakhir kali dia di sini terbentuk triangle pattern ya, sempat break, retest, malah dia main break ke bawah gitu ya. Cuman memang nggak sampai area di main bawah nih. Ya kalau kita lihat kemarin time frame 30 menit dia tidak sentuh sampai bawah
Ini sampai 59.189, dan kalau misalkan bagian bawah ini kan sampai 59.000, 58.900-an ya. Beda tipis teman-teman ya. Ini beda tipis, dia udah perlahan lanjut naik. Sempat nge-spike sampai bagian atas, reject lagi nih karena volatile ya. Kemudian market mencerna, akhirnya dia melanjutkan penguatannya. Nah, masih sama seperti pembahasan sebelumnya. Once memang area ini mampu di break, retest untuk lanjut naik. So, gimana nih bro saat ini? Ya, kita bisa lihat di sini dia udah break area ini. Ya, kemudian kita bisa gunakan juga sebuah triangle seperti ini. Ya. Tinggal nanti kita lihat apakah dari area sini dia break ke atas duluan. Ya, once dia break ke atas ya untuk lanjut naik nih. Ya, untuk secara daily-nya ini pasti ngejar ke 63.000. Nih box orange ini pertama. Ya. And then kalau dia breakdown turun pun ya kita bisa expect testing ke area bawahnya before dia ada pemantulan. Ya, untuk yang nanya si Bitcoin secara hourly ini khususnya 30 menit lebih detail lagi. Ya, kenapa saya tanya area bawah? Karena pas ya ini adalah previous strong resistance ya. Tuh, yang di flip menjadi area support plus di sini ada semacam tahanan nih. Ya, kalau kalian perhatikan, nih up next candle di sini untuk lanjut naik lagi. Gitu ya. Ini di sekitar berapa, bro? Nah, ini di 61.000. Yes, 61.000 gitu ya. Jadi masih possible untuk dia, kalau dia breakdown pun bisa dipantau area ini. Dan secara time frame kecil ya, ini kan 30 menit, kita gunakan juga Fibo dari retracement terakhir di sini. Ya. Ke swing high terakhir, dan ya 0,5 ini pas di box putih. Jadi memang expect-nya ini kita lihat di previous SNR, golden ratio dapat gitu ya. Walaupun dia breakdown bisa dipantau area ini, dan area lebih bawahnya lagi di sini. Teman-teman, di sini adanya area previous area demand. Ya, ini di sekitar 60.192 sampai 60.473 dolar. Jadi kalau misalkan trennya itu masih kuat banget, ya dia cuma sampai di 61.000 dolar aja itu untuk lanjut naik. Ya kurang lebih seperti itu untuk si Bitcoin. Dan Sui, gimana Sui? Wah, Sui ternyata kita bisa lihat ya update-nya di sini. Setelah dia break dari sini, kita bisa, ini kan high-nya dia ya. Ini udah di take out, ini high pada 22 Juli ya. Dia breakdown, kemudian di take out ya. Ini akhirnya mampu di take out pada semenjak 10 Agustus sampai 12 Agustus. Kemudian retracement, tes lagi pas di box putih ya, previous SNR di 0,746 dolar, and then mampu lanjut naik. Ya, berarti kita bisa lihat walaupun dia break low sebelumnya di sini. Tuh. Ya, dia break low berarti sekedar grab likuiditas atau tester area ini aja sebelum dia lanjut naik. Dan ya, ini adalah resistance sebelumnya yang cukup strong yang sudah mampu di flip. Ini coba saya tandai dengan warna orange ya. Ini resistant, ini mampu break, retest tuh, pas banget retest di sini, kemudian langsung pum lanjut naik lagi. Next target di sini. Nah, jadi memang markingannya belum saya ubah apa-apa gitu ya. Untuk area-areanya pun masih sama, temen tuh area-areanya masih sama. Sui terakhir kali ini juga udah lama dibahas ya, sekitar 2 minggu sampai 1 bulan yang lalu lah untuk Sui. Dan progresnya pun ini strong, lagi testing area krusialnya ya. Ini coba saya copy dulu ya, ini di sekitar 1,409 sampai 1,475 dolar ya. Ini menjadi next perhentian atau next stopnya untuk Sui ya. Sekali lagi, once dia break dari sini pun ya akan ngejar nih sampai 1,9 ataupun bahkan di 2 dolar ya, dengan syarat area ini di break dulu. Tapi kalau area ini nggak mampu di break ya possible retracement dulu, koreksi dulu gitu ya. Kita bisa pantau di previous SNR-nya dia di sini ya, tuh ya. Ini di sekitar berapa bro ya, di sekitar 1,15 sampai 1,16 ya. Ini 1,159 sampai 1,18 lah, sorry ya, untuk si Sui ya. Untuk yang nanyain target retracement untuk Sui kalau memang dia tidak break duluan ya. Break duluan gimana bro? Seperti ini ya, break duluan seperti ini, break retest untuk lanjut naik ya. Jadi kalau misalkan dia nanti teman-teman lihat oke, dia retracement dulu nih ya, at least expect dia di sekitar ini untuk lanjut naik ya. Di area bawah ini area demand tuh, ini adanya area demand plus SNR sebelumnya. Oh ya, ini di sekitar berapa bro? Bentar ya, di sekitar 1 dolar ya. Jadi mungkin expect kita tidak turun sampai sedalam ini ya. Tester 1,16 1,18 aja udah bagus lah untuk dia lanjut naik. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat Sui udah dikasih break dulu ya,
possible next target di 1,9 sampai 2 dolar untuk SUI. Ya, jadi trennya ini masih strong banget untuk SUI, dan kita lihat di 4 jamnya gimana. Nah, 4 jamnya juga ini masih strong tuh, teman-teman. Kita bisa lihat di sini break, retest, naik lagi, break, retest, naik lagi gitu ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan kalau memang kita mengambil ya dari sini deh. Ya, retracement terakhir di sini ke previous swing high-nya, and yap, here we go. Ini beberapa golden ratio-nya, plus di sini adanya area demand secara time frame 4 jam ya di sekitar 1,16 sampai 1,2 dolar untuk SUI before dia going up lagi. Tapi kalau misalkan dia break lagi, ya udah break lagi, retracement itu teman-teman bisa mungkin pertimbangkan untuk manfaatkan. Itu aja ya untuk update SUI dan juga Bitcoin. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, sama profit.